Puji syukur pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kami undang kita bangkit berdiri, baik yang ada di rumah. Kita menghormati hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami bersekutu kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan sampai detik pagi hari ini Tuhan. Bahkan nafas kehidupan, perpanjangan usia Engkau berikan terus buat kami. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada kata-kata yang lain selain ucapan syukur kami kepadamu Bapa atas pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami memuliakan Engkau, untuk kami meninggikan Engkau. Kami mau memberikan penghormatan kami yang tertinggi kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami, urapi ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa surga, kami serahkan setiap keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kelilingi tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau lindungi kami Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami Tuhan sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat-Mu, ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk menyembah Engkau melalui pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang lainnya mungkin saat ini di dalam perjalanan menuju tempat ini. Mari Tuhan Engkau percepatkan langkah mereka sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melalui live streaming Tuhan. Urapan Tuhan yang sama menjadi pada kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mengampuni setiap kesalahan, kelemahan, kekurangan kami, agar kami berlayak untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan, baik dari song leader, baik singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan petugas doa yang lainnya Tuhan. Terlebih yang membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami yakin dan percaya kuasa kegelapan Tuhan sudah halaukan dari tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan, baik itu jemaat yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming. Kita bersyukur kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua oleh berkat dan anugerah Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk kesiapkan kehidupan kita agar kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan akan memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
dirinya. Haleluya. memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Segala kuasa setan iblis yang mau mengacaukan ibadah kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Kita mau akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berlindung
Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan kehidupan kita agar kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, hanya Kau juru selamatku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau
Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Allahku dari hatimu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Inilah penyembahan kami kepadamu hari ini Tuhan. Segala pujian kami panjatkan kepadamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidup. Pujian tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar, yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang melawat kehidupan kami, Engkau yang mempedulikan kehidupan kami. Engkau hadir sudah menjamah kami. Kehidupan kami akan lebih lagi dijamah oleh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, tidak ada yang terkecuali. Urapan-Mu turunlah kata hamba-Mu yang beritakan firman-Mu dengan hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang memperhatikan firman-Mu ya Tuhan, mereka adalah hati yang sungguh-sungguh untuk dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Masa kegelapan berupaya mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman dan melakukan firman-Mu, kami bersatu bersahati hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami berkemenangan, dipulihkan oleh firman-Mu, siap dilakukan oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bisa bilang haleluya? Kita berkemenangan pagi hari ini. Yang sudah katakan amin, yang berkemenangan mari kita lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Berikan pujian tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sendiri dikasih oleh Tuhan. Jemaat Tuhan GPDI Anugerah Banjarbaru, baik yang beribadah di Ka'bah Tuhan, baik yang ada di rumah juga yang sedang menyaksikan dan mengikuti. Fokus kita hanya kepada Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang bawa kitab suci, fasilitas elektronik, buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100 kita akan baca bersama-sama dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Puji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Puji Tuhan, ada di layar televisi juga LCD ya untuk kita membaca ini kitab suci. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Sudah siap? Puji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya
dan pujilah namanya. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih kerjasamanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita diajak bersama-sama oleh firman Tuhan, ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Nah, ini dia satu ajakan untuk kita bersama-sama bersorak-sorak kepada Tuhan, bergembira bagi Tuhan. Mungkin pada saat ini kita ingin bersorak-sorak buat Tuhan, hampir-hampir tidak bisa. Kita ingin bergembira buat Tuhan, hampir-hampir tidak bisa. Apa yang menjadi penyebab, saya mau tanya, sehingga kita tidak bisa untuk bersorak-sorak bagi Tuhan? Apakah karena masker ini kita tidak bisa untuk bersorak-sorak bagi Tuhan? Saya mau tanya, ya, bergembira bagi Tuhan. Apakah ini menjadi penghalang masker ini bagi kita untuk bersorak-sorak bagi Tuhan? Tentunya tidak. Yang setuju katakan amin. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan, kita bergembira bagi Tuhan. Karena apa? Hari ini kita ada di rumah Tuhan, hari ini kita beribadah kepada Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang dapat menghalangi firman Tuhan untuk melawat kehidupan pribadi-pribadi yang datang pada saat ini, untuk bersorak-sorak buat Tuhan, untuk bergembira buat Tuhan. Hari ini kita yang ada di Kahabat Tuhan, hari ini Bapak Ibu yang ada di live streaming, bergembiralah, ya, bergembiralah, ya, diajak oleh firman Tuhan. Hai seluruh bumi, hai umat-umat Tuhan, walaupun Anda sedang dalam masalah persoalan, datang firman Tuhan untuk apa? Untuk menghibur kita. Yang setuju katakan amin. Ketika kita bersorak-sorak buat Tuhan, lihatlah kebaikan Tuhan, sebagaimana dikatakan, sebab Tuhan itu baik, ya. Dan dikatakan bersama-sama, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ada yang beribadah muka sedih hari ini? Nah, ini dia, ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kegirangan, ya, dengan kegirangan. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ya. Bersorak-sorai buat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yaitu menjalankan segala kewajiban apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bisa beribadah hari ini. Yang setuju katakan amin. Ya, kita bersyukur kebaikan Tuhan yang luar biasa, ya. Dia melindungi kita, Dia menyertai kita, ya. Sehingga kita bersorak-sorak buat Tuhan, ya. Kita mengagungkan Allah yang besar, Allah yang luar biasa, ya. Untuk kita beribadah kepada Tuhan, ya. Ketika kita bisa beribadah, adakah menjadi pertanyaan, Bapak Ibu mau datang beribadah kepada Tuhan? Ada apa di dalam ibadah itu, saya mau tanya. Di dalam ibadah itu ada pujian, di dalam ibadah itu ada penyembahan. Yang sudah katakan amin, ya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, ya. Saya mencatat, ya, apa yang dikatakan oleh Martin Luther, ya. Dia berkata, ibadah adalah saat di mana Allah yang pengasih itu sendiri berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang kudus. Martin Luther katakan, ya, dan bahwa kita pada gilirannya berbicara kepadanya dalam doa dan nyanyian pujian, ya. Tentunya Martin Luther berpatok kepada firman Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan, karena Allah itu yang mengasihi kita. Setuju Allah itu mengasihi kita? Katakan amin. Walaupun di dalam kesusahan, walaupun di dalam kesedihan, walaupun di dalam persoalan, tetap Tuhan Yesus baik. Kebaikannya dilihat dari apa? Kebaikannya dilihat dari kita masih ada bergerak pada saat pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Karena Allah itu pengasih, Allah itu dikatakan penyayang, ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Pujian yang kita naikkan adalah ekspresi kehidupan kita dari ungkapan hati, ya. Di saat kita beribadah kepada Tuhan yang ditujukan kepada Allah, ya, yang ditunjukkan kepada Allah pada saat ini. Ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ya,
sebagaimana perhatiannya, perbuatannya atas diri kita pribadi, ya, yang sudah mengalami buat kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Kita lihat bersama-sama, ya, Keluaran pasal yang ke-14 sama Keluaran aja pasal yang ke-15, bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib yang dikerjakan kepada umat Tuhan pada waktu itu, ya. Mereka memuji Tuhan, ada pujian Bapak Ibu, ada pujian, mereka menyanyikan, mereka bersorak-sorai buat Tuhan. Karena apa? Mereka terlepas dari masalah, terlepas dari persoalan yang dikatakan mereka jalan buntu, laut teberau, bagaimana mereka bisa menyeberang, tetapi toh perbuatan Tuhan yang ajaib tetap dinyatakan, ya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Meninggikan Tuhan yang besar, yang luar biasa itu, ya. Di saat kita memuji Tuhan, maka kita yakin dan percaya Allah turut mengambil bagian dalam problem kehidupan kita. Yang sudah katakan amin. Dalam persoalan kita, pujian dinaikkan kepada Tuhan, ya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Apakah benar? Ya, apakah benar? Dipanjatkan dari hati, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Tanda kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya. Karena di dalam ibadah itu ada kuasa Tuhan. Yang sudah katakan amin. Kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam ibadah kita. Jadi kalau Bapak Ibu pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan datang beribadah kepada Tuhan dari hati yang tertuju kepada Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Ada amin. Dia akan melawat kita, pribadi-pribadi ketika memuji Tuhan, pribadi-pribadi ketika menyembah Tuhan. Kuasanya akan hadir memberi jawaban, memberi kelegaan di dalam kehidupan kita. Adakah kita persiapkan kehidupan kita, saya mau tanya Bapak Ibu, dari rumah untuk bertemu dengan Tuhan? Ngapain kita mau beribadah kalau kita tidak mengerti arti ibadah itu? Ngapain kita memuji Tuhan? Kita tidak tahu, ya, apa itu memuji Tuhan, apa itu menyembah Tuhan. Kita beribadah karena kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Kita beribadah karena kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Pujilah Tuhan dalam baitnya, pujilah Tuhan dalam Ka'bahnya, ya. Kita diharuskan untuk memuji Tuhan, ya. Yang dikatakan bahwa pujian itu merupakan ekspresi iman yang menunjuk kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Menunjukkan ekspresi kita kepada Tuhan ketika kita memuji Tuhan, bukan kepada satu sama lain. Jadi kalau beribadah itu, beribadahlah dengan sorak-sorai, ya. Beribadah dengan sorak-sorai, ya. Ada problem, ada persoalan, Tuhan hadir, ya. Tuhan hadir untuk memberi kelegaan, untuk memberi kekuatan. Setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, Dia ada untuk menolong. Yang setuju katakan amin. Dia ada untuk memberikan jawaban, ya. Dia ada untuk memberikan perhatian, ya, kepada kita. Di dalam ibadah kita memuji Tuhan, di dalam ibadah kita menyembah Tuhan. Mengapa, ya, dikatakan kita wajib, ya, untuk beribadah? Mengapa kita wajib untuk memuji Tuhan? Mengapa kita wajib untuk menyembah Tuhan? Ya. Coba kita lihat Mazmur 149. Mazmur 149. Kita lihat bersama-sama ayat yang pertama. Mazmur 149 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sudah, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Hitungan ketiga. Yang di rumah sudah dapati, puji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru,
Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Katakan amin. Nyanyikanlah bagi Tuhan. Kenapa kita wajib beribadah? Kenapa kita wajib memuji Dia? Karena Tuhan tentunya. Yang setuju katakan amin. Nyanyikan, dikatakan nyanyikanlah bagi Tuhan. Kalau dikatakan nyanyikan bagi Tuhan, mari ekspresikan nyanyikan bagi Tuhan Bapak Ibu ketika beribadah, ketika memuji Tuhan, ketika bersorak-sorai buat Tuhan, ketika menyembah, nyanyikan buat Tuhan. Ya, hanya buat Tuhan aja pujian itu kita naikkan. Ya, jadi kita tidak usah, ya seringkali itulah keadaan ya. Ingin bersorak-sorai tapi di samping gak bersorak-sorai, ingin semangat tapi di sebelah tidak semangat. Ya. Nyanyikan buat Tuhan, bukan buat manusia. Ya. Tentunya kalau nyanyikan bagi Tuhan, kita akan terekspresikan dengan kita bersorak-sorai, dengan kita mengangkat tangan, dengan kita bersukacita. Ya mungkin kalau tersenyum bersukacita tidak kelihatan karena masker, bukan? Tapi akan terlihat dari kita mengangkat tangan, dari tubuh ini terekspresi untuk bersorak, nyanyikan bagi Tuhan. Nah, kita belajar bersama-sama. Ya, untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena nyanyikan bagi Tuhan, bukan bagi manusia, tapi bagi Tuhan yang dikatakan ya, yang menjadikan kita. Ya, nyanyikan bagi Tuhan. Coba Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang ada dikasih oleh Tuhan, nyanyikan bagi Tuhan, nyanyikan buat Tuhan. Ya, sudah mulai kita harus rubah, ya, untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Yang penting fokus kita hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak dihalang-halangi, rohnya bekerja Bapak Ibu. Jangan hambat roh Allah itu bekerja. Ketika Anda ingin bersorak-sorak buat Tuhan, ketika Anda ingin mengangkat tangan buat Tuhan, ya, ini yang harus dilakukan. Bersorak-soraklah buat Tuhan. Ya, kalau dikatakan bersorak-sorak buat Tuhan, tidak mungkin kita beribadah Tuhan hanya biasa-biasa saja. Ya, tidak mungkin. Karena ini ajakan firman Tuhan untuk kita bersorak-sorak buat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, karena apa? Kita nyanyikan bagi Tuhan. Ya. Kewajiban kita nyanyikan bagi Tuhan. Ya. Nyanyikan saja bagi Tuhan, ya, pujian-pujian yang kita naikkan, ya, naikkan saja itu bagi Tuhan. Dia ada sebelum dunia dijadikan, ya, dikatakan Dialah yang terbesar dari segala sesuatu. Yang terbesar siapa? Allah kita. Yang juga katakan amin. Sehingga kita nyanyikan bagi Tuhan, tidak menyanyikan karena sebelah tidak, Bapak Ibu. Kita mulai rubah nyanyikan bagi Tuhan itu. Nyanyikan bagi Tuhan itu rohnya akan membakar kehidupan kita, tubuh kita untuk bebas memuji Tuhan. Ya, mungkin akan terlihat aneh ketika nyanyikan bagi Tuhan. Ketika nyanyikan bagi Tuhan, dia akan terkontrol, dia tidak akan terlepas. Ya, ini tubuhnya, ini kehidupannya. Ya, dia dituntut untuk bersorak-sorai buat Tuhan. Ya, dituntut untuk mengagungkan Tuhan. Nyanyikan bagi Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua dikatakan karena Allah memerintahkan kepada kita, yaitu beribadah kepada Tuhan, nyanyikan bagi Tuhan. Yang sudah katakan amin. Nyanyikan bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Kita wajib untuk memuji Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 103 ayat yang kedua. Sudah? Oke, kita baca ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada amin firman Tuhan? Ya. Kenapa kita wajib memuji Tuhan? Kita wajib beribadah. Ini dia, karena kebaikannya.
Kebaikan Tuhan Bapak Ibu beribadah, ya, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan karena kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai hidupku ini, memuji Tuhan. Karena ini perintah, maka wajib kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Wajib untuk memuji Tuhan, ya. Wajib karena apa? Karena Allah yang perintahkan. Wajib karena apa? Untuk segala kebaikannya. Siapa pada saat ini yang tidak mengalami kebaikan Tuhan? Semua mengalami kebaikan Tuhan. Ada amin? Berikan pujian tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, ya, buat kebaikan Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Meninggikan Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, kenapa kita wajib untuk memuji Tuhan? Ya. Mazmur 107 ayat yang ke-21. Ya, kita cepat saja. Ya. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-21, ya. Sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan apa? Korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan apa? Dengan sorak-sorai. Untuk kasih setianya, kita wajib memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya kita rasakan sampai pada saat pagi hari menjelang siang. Ada amin? Renungkan kasih setia Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita memuji Tuhan. Oleh sebab itu kita menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini menjelang siang. Menyembah Tuhan. Kita hampiri Dia di dalam penyembahan kepada Tuhan, ya. Karena kita mengalami, ya, kebaikan Tuhan, ya. Menyembah di sini berarti bahwa umat Allah, kehidupan kita sedang menyambut Allah, ya, atas pribadi kita, sehingga kita menyembah Tuhan, bukan? Buat kebaikannya. Jadi wajib Bapak Ibu memuji Tuhan, wajib Bapak Ibu menyembah Tuhan. Seringkali mungkin katakan, aduh memuji Tuhan, aduh menyembah Tuhan. Bagaimana caranya menyembah? Agungkan Tuhan. Cara menyembah, jangan berdiam diri Bapak Ibu. Ketika Anda menyembah, Anda berkata-kata terima kasih Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Itu akan keluar karena merasakan kebaikan Tuhan. Penyembahan itu akan keluar dari kehidupan kita, sehingga kita memuji Tuhan, sehingga kita menyembah Tuhan, ya. Jangan remehkan pujian penyembahan, karena Tuhan bertata di atas pujian penyembahan, dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kita wajib memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, ya. Untuk bersama-sama kita ketahui, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, suatu kewajiban bagi kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan, menghampiri kebaikannya, kasihnya yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Karena Dia perintahkan pujian itu memuliakan Allah, meninggikan Allah yang besar. Untuk kasih setianya Dia perintahkan, Bapak Ibu. Jadi adakah kita mau menuruti perintah Tuhan untuk memuji Tuhan? Adakah kita mau mendengar perintahnya untuk menyembah Tuhan? Ya. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24.
Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama yang ada di rumah juga. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan. Tetapi saatnya akan datang, dikatakan oleh firman Tuhan, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin firman Tuhan. Ya. Saatnya dikatakan akan tiba, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, akan datang dan sudah tiba. Ya, sudah tiba dikatakan, yaitu sekarang. Sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang dikehendaki Bapa. Karena Allah itu roh, ya, dikatakan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Tentunya kalau dikatakan Allah itu roh, tidak dapat Dia dihampiri dengan jasmaniah tubuh ini, ya. Tetapi harus dengan roh kita, ya, menjadi perhatian bagi kita. Ya. Roh manusia bagaimana yang dapat menjumpai Allah dalam pujian penyembahannya? Roh yang bagaimana? Ya. Kita belajar bersama-sama, yaitu roh manusia yang sudah dibenarkan. Katakan amin. Roh manusia yang sudah dibenarkan mengalami damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Dengan kata lain, roh manusia yang sudah lahir baru, yang sudah diubah oleh penebusan darah Yesus, yang sudah alami pembenaran. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang sudah dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Ada rohnya yang bekerja di dalam roh kita, ya, di dalam roh kita, pengertiannya, ya. Tentunya Dia akan berkenan ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Kenapa dikatakan orang sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya. Karena hatinya belum mengalami perubahan, rohnya belum mengalami perubahan. Ya, sehingga dia memuji Tuhan biasa-biasa, dia menyembah Tuhan biasa-biasa. Tapi kalau roh yang sudah dijamah dengan Roh Kudus, kehidupan kita yang sudah dibaharui kehidupan kita, tentunya akan terjadi perubahan. Tidak biasa-biasa untuk kita memuji Tuhan. Yang sudah katakan amin. Tidak biasa-biasa untuk kita menyembah Tuhan. Yang sudah katakan amin. Tetapi semangat, bersorak-soraklah. Ya, firman Tuhan ajak kehidupan kita. Diajar oleh firman Tuhan, kalau belum dirubah roh kita, roh manusia ini, ya, bertobat, ya, minta supaya Roh Kudusnya bekerja di dalam kehidupan kita. Ada amin. Roh Kudusnya bekerja di dalam kehidupan orang percaya, ya, dan berkomitmen kepada Tuhan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, ya, berkomitmen kepada Tuhan, ya. Watak kita, pikiran kita yang lama, ada Roh Kudus yang membaharui semuanya itu. Katakan amin. Ya, Roh Kudus, ya, sehingga kita memuji Tuhan tidak akan biasa-biasa. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan apa? 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Puji Tuhan, ya, kita dapat mengerti ini firman Tuhan. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah? Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin firman Tuhan. Ya, jadi kita ketika dijamah dengan Roh Kudus, dikatakan
kehidupan kita adalah ciptaan baru. Watak kita jadi baru, pikiran kita jadi baru. Ya, yang lama ini sudah dibuang. Ya, yang tidak berkenan ini sudah dibuang. Sebagai ciptaan baru ini, mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Ada amin? Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Yang lama sudah berlalu, dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan buat kehidupan kita sama sekali kehidupan yang berkenan kepadanya. Kehidupan sebagai ciptaan yang baru. Oh, memuji Tuhan, ya, bersorak-sorai nyanyikan buat Tuhan. Ya, kita akan rubah sebagai ciptaan baru ini yang dijamah dengan kuasa Tuhan. Ya, menyanyikan buat Tuhan, ya, tidak buat kepada manusia tapi hanya buat Tuhan. Perintah Tuhan dilakukan, dikerjakan. Ya, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, harus menyembah Dia di dalam roh kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Mari, ya, rubah cara kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang kehidupan beribadahnya biasa-biasa saja, minta supaya roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Untuk roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Oke, kita baca. Ya, ini firman Tuhan, kita aminkan ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan merubah lagi, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Untuk kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hitungan ketiga kita baca, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada amin firman Tuhan? Selama ini cara ibadah kita salah, maka datanglah firman Tuhan mengubah kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, mungkin selama ini kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai yang hidup, yang kudus, suci, pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi dirubah hari ini kehidupan kita, dirubah untuk berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Paulus katakan, aku menasihatkan kamu, ya, menasihatin saya sebagai hamba Tuhan, menasihatin Bapak Ibu, pemuda-pemudi, mempersembahkan tubuhmu. Ini loh tubuh lo, ini loh tubuh. Ketika bertepuk tangan, ketika mengangkat tangan, ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, itu harus satu paket, ya. Memuliakan Tuhan saja kehidupan ini. Dalam pikiran memuliakan Tuhan, dalam perbuatan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan yang hidup ini, tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan sampai, ya, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena penyembahan mereka palsu, ya, tanpa hati yang tulus. Mereka berdoa, menyembah, memuji Tuhan biasa-biasa saja, cuma tahu tapi tidak mau melakukan. Ya, tidak usah dibuka. Ya, Matius 15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, hai orang-orang munafik, ditegur. Ya, benar ada buat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, lalu padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, percuma mereka memuji Tuhan, percuma mereka menyembah kepada Tuhan, karena yang mereka ajarkan perintah manusia, ya, perintah manusia. Tuhan menegur Farisi dan ahli Taurat yang mengetahui ini kebenaran. Mereka tahu firman Tuhan dari A sampai Z. Mereka dikatakan orang yang hebat akan firman Tuhan. Kalau kita hebat firman, maka kita hebat juga untuk melakukan firman Tuhan. Yang sudah katakan amin? Ya, semua kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari diajak, bersorak-sorailah, beribadahlah, masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur Bapak Ibu.
tidak dengan sungut-sungut, tapi dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, pelataran yang kudus, yang suci, dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Ada amin? Ada amin? Bapa engkau baik, Bapa engkau baik. Nyanyikan pujiannya bersama-sama. Haleluya. Bapa engkau. Ya, sudah menjamah kita melalui firman Tuhan hari ini. Bapa, dari hatimu yang merasa kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau selalu kepada ya Bapa. Katakan, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau selalu baik. Ya baik, Bapa, aku memujimu, aku menyembahmu. Ya buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang luar biasa, aku menyembahmu. Haleluya. Ekspresikan dari hatimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Buat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang kita alami sampai pada saat ini. Mari Bapak Bertin Monamon maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu. Ya menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, puji Tuhan. Allah yang baik, Allah yang maha tinggi, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami patut bersyukur padamu. Kami patut memuji dan memuliakan Engkau. Kami patut menyembah Engkau Tuhan. Karena segala kehidupan kami, kehidupan yang berasal daripadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Bapa, yang memberikan oh Tuhan dorongan bagi kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji Engkau, untuk selalu mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kehidupan kami, kehidupan yang berasal daripadamu. Oleh sebab itu tanpa Engkau Tuhan, kehidupan kami sia-sia ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Firman menguatkan kami, firman mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus memuji Engkau, kami harus menyembah Engkau Tuhan, kami harus meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau selalu pakai dengan penuh heran dan kuasa daripada-Mu Tuhan, agar jemaat-jemaat Tuhan
lebih lagi setia, lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan, lebih lagi mengangkat pekerjaan Tuhan, lebih lagi mencintai Engkau Tuhan, mencintai pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami sudah dimenangkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan membawa korban persembahan kami kepadamu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan di dalam penyembahan kami kepadamu. Kami mau berkorban bukan saja dengan kata-kata, bukan saja dengan Tuhan ucapan-ucapan, tapi dengan perbuatan kami, dengan korban yang ada pada kami, dengan harta benda kami. Kami mau serahkan semua kepadamu Tuhan, dengan seluruh jiwa raga kami, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Siang hari ini jemaat Tuhan akan membawakan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biar Engkau memberkati ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan, baik di dalam pekerjaan usaha mata pencaharian, baik di dalam rumah tangga, bahkan juga anak-anak kami yang di dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkatinya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau berkorban untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita pada saat ini. Persembahan pertama akan dijalankan, dan untuk selanjutnya kita bawa di kotak yang sudah disiapkan di depan. Puji Tuhan, Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Di tempat kudusnya, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Bagi yang ada di rumah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, oh Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Katakan bernyanyilah, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah
semua jemaat Tuhan. Nyanyikan pujian sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekali lagi ya. Katakan sama-sama, Allah bangkit. Allah bangkit. Lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Mari jemaat saja katakan Allah bangkit. Allah bang. Baik yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini. Allah bangkit. Katakan bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan. Amin. Sama-sama lagi ya, katakan sama-sama. Allah bangkit, lambaikan tanganmu saudara-saudara, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kasihkan sorak-sorai, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sangat luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap pemberian kita pada saat siang hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan dengarkan pengumuman. Sebentar pada jam 12 siang, anak-anak sekolah minggu akan beribadah secara online pada jam 12 siang ya, bersama Gloria Sunday School yang ada. Dan pada hari Sabtu, jangan dilupakan jam 4 sore ada ibadah pemuda dan remaja TYM di tempat sini. Dan bagi yang tidak bisa datang, bisa mengikutinya secara live streaming via IG-nya Instagram TYM pada pukul 4 sore. Dan pada hari Minggu kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama pada jam 10 pagi. Bagi juga jemaat Tuhan yang belum bisa untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini, tetap bisa melakukan ibadah secara live streaming di link Facebook yang sudah dibagikan di dalam grup WA yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kita terus berdoa buat bangsa Indonesia dan pemerintahannya, supaya kita dapat melalui ya COVID-19 ini dengan pertolongan daripada Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan. Kesehatan, baik perekonomian juga ya. Kita berdoa ya, mempengaruhi semua aspek, tapi kita akan lihat kuasa Tuhan yang akan dinyatakan ketika kita berdoa buat bangsa Indonesia dan pemerintahan yang ada. Terus berdoa baik juga ya pelayanan pengembalaan di GPD Anugerah Banjarbaru, semakin Tuhan nyatakan kebaikan dan kasih-Nya ya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit diberi kesembuhan, diberikan kesehatan dan diberikan kemenangan ya. Boleh sehat total buat Bapak Hari Sutris ya. Puji Tuhan. Kita bawa di dalam doa, biarlah kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada Bapak Hari Sutris. Semua baik, sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Ada amin. Sehingga kita bersorak-sorai, kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Ada kuasanya yang sudah bekerja, pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Haleluya. Tiada seperti Bapak M. Tupak, maju ke depan, berdoa di akhir ibadah kita. Haleluya. Tiada seperti Engkau.
Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Haleluya. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Kau besar. Ajaib. Tiada seperti engkau. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa di surga, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih bagimu ya Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan ada Haleluya. bersama-sama dalam kehidupan kami. Ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Amin. Roh-Mu Tuhan curahkan bagi kami. Amin. Menyelimuti Tuhan hati, pikiran dan tubuh jiwa raga kami. Amin. Terima kasihlah Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami yang telah kami lakukan pada Amin. siang hari ini ke hadapan-Mu, biarlah menyenangkan Dikau, dan biarlah Tuhan tubuh jiwa roh kami dan hati kami ini Iya Tuhan. yang menjadi ibadah yang sejati ke hadapan-Mu. Tuntun kami ya Bapa. Amin. Ajari kami ya Tuhan senantiasa untuk melakukan kehendak, senantiasa untuk melakukan perintah-perintah, dan senantiasa menjauhkan segala hal yang tidak Tuhan inginkan Puji Tuhan. dalam kehidupan kami. Terima kasih bagimu ya Bapa di surga. Terima kasih bagimu ya Tuhan. Kami memohon ke hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Kami memohon ke hadapan-Mu ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, sepanjang satu minggu Ya, ke depan, Tuhan, kami mengundang-Mu untuk hadir dalam kehidupan kami. Amin. Kami mengundang-Mu untuk berkarya bagi kami, Amin. menguasai hati dan pikiran, Amin. tubuh jiwa raga kami. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu Puji yang telah Roh Kudus meteraikan, Amin. agar kami senantiasa Tuhan tetap dalam perlindungan-Mu, Amin. tetap dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami menjalani hari-hari hidup kami Amin. Puji Tuhan. yang telah Tuhan berikan dan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Biarlah senantiasa kami tetap bahwa Tuhan yang kami sembah, Amin. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, tetap ada bersama-sama dengan kami. Limpahi kami dengan berkat-Mu Ya, Tuhan yang telah Yesus. Tuhan sediakan, yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Kami Tuhan memohon ke hadapan-Mu. Iya Tuhan. Banyak berkat-berkat-Mu yang Amin. telah Tuhan persiapkan bagi kami. Amin. Sebagaimana janji-Mu ya Tuhan Iya Allah. Tuhan. Sebagaimana Tuhan janjikan bagi kami. Puji. Izinkan kami Bapa, ajari kami ya Tuhan, Amin. untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu itu dalam Puji, kehidupan kami. Puji Tuhan. Berkat sukacita, Amin. berkat damai sejahtera, Haleluya. berkat kesehatan, berkat yang lebih indah lagi, Amin. yaitu bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya bagimu, haleluya bagimu ya Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bangsa Indonesia dan pemerintahannya, Tuhan, bekerjalah Tuhan. Mereka mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Biar ada kesatuan-kesatuan dari pimpinan pusat sampai daerah yang ada ya Tuhan. Dijauhkan. Tetapi mereka ada kesatuan-kesatuan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan ketika dipulihkan ada ucapan syukur dan kemenaikan bahwasanya Engkau Allah yang besar, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau yang akan bekerja bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalamnya, pandangan-Mu, perhatian-Mu tidak akan luput kepada bangsa Indonesia. Umat-umat-Mu berseru kepadamu, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Belas kasih-Mu kepada bangsa Indonesia ya Tuhan. Baik bagi Kalimantan Selatan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kalimantan Selatan ini Tuhan juga pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada umat-umat-Mu juga yang berseru kepadamu Tuhan,
mereka, dan Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat, mereka yang berkebun, bertani, yang bekerja, berusaha, Tuhan biarlah Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ketika Engkau memberkati mereka, mereka juga dapat memberkati Tuhan pelayanan yang ada ya Tuhan. Karena semua daripada Tuhan Yesus Kristus adanya ya Tuhan. Berkati jemaat anugerah Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang beribadah kepada Tuhan, jemaat yang takut akan Tuhan, dan jemaat-jemaat yang memuliakan akan Tuhan. Ada yang menopang pelayanan bersama-sama dengan kami di GPD Anugerah Banjarbaru, yang sudah memberikan persembahan, korban syukur, yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi. Kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan, bungkus kami oleh darah-Mu yang suci, tudungi kami dengan kuasa-Mu, dijauhkanlah dari mara bahaya celaka niat orang jahat, sakit penyakit virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami menjalani aktivitas kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Berikanlah hati di dalam kehidupan kami, hati yang mau memuji, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah kepada Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ampuni segala keterbatasan kekurangan kami, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jemaat-Mu yang menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, tibakan di rumah masing-masing dengan perlindungan daripada Bapa di sorga. Akhirnya jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dengan membawa itu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus tetap menjemput kami, didapati kami tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Kami sudah terima berkat dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami ajaib. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Sudah diberkati semua. Sama-sama kita serukan, amin. Berikan tepuk tangan pujian.